Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena saat ini kita bisa bertemu kembali di dalam pengajaran kita. Pada saat ini kita akan belajar tentang Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Dalam cerita di dalam Alkitab, tulisan di dalam Alkitab, Yesus dibaptis dibahas di dalam 4 pasal atau 4 kitab sekaligus, yaitu ada pada dalam Injil Matius pasal ketiga ayat ke-13 dan 17. Kemudian Yesus dibaptis ada pada Injil Markus 1 ayat 9 sampai 11. Kemudian pada Injil Lukas 3 ayat 21 sampai 23. Dan yang terakhir adalah Injil Yohanes pasal yang ke-1 ayat 29 sampai 39. Saya akan membacakan satu bagian dalam kitab Injil Matius kepada kita semua. Kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hari ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yesus dibaptis oleh Yohanes. Demikianlah perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di dalam Matius pasal yang ketiga ayat ke-13 sampai ke-17. Apa yang perlu kita pelajari di dalam apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang ke-15, Yesus dengan jelas mengatakan, dia dibaptis untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Berarti dia dibaptis oleh Yohanes itu adalah kehendak Allah. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam dia memulai pelayanannya. Yesus harus dibaptis terlebih dahulu supaya dia masuk ke dalam rencana ilahi penyelamatan kepada manusia yang berdosa. Hal ini juga digambarkan di dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Di sana jelas digambarkan bahwa firman Tuhan kepada Musa untuk supaya abangnya Harun masuk ke bait Allah, dia harus mempersembahkan korban-korban. Dan tidak hanya itu, sikap dirinya pun harus benar. Kalau kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ke-4, di situ kita akan melihat bahwa untuk datang kepada Tuhan, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, dia harus mempersiapkan dirinya. Yang pertama adalah dia harus berpakaian yang rapi, pakai kemeja. Kita bisa baca nanti. Kemudian harus pakai celana panjang. Dan juga harus sudah dibasuh. Untuk Yesus masuk ke dalam rencana Tuhan yang kekal, dia harus taat kepada Tuhan. Dia harus dibaptis terlebih dahulu. Demikian juga dengan kita sebagai murid-murid Yesus. Untuk mengikuti jejak Yesus dan untuk masuk ke dalam rencana kebenaran firman Tuhan, kita harus siap dibaptis. Pertanyaannya sekarang, apakah engkau mau dibaptis? Apakah engkau sudah dibaptis? Untuk apa engkau dibaptis?
Harusnya motivasi kita sama seperti Yesus, yaitu untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan berikutnya pada bagian yang kedua yang harus kita ketahui, untuk apakah Yesus itu dibaptis? Agar di sana dia menempatkan dirinya sebagai manusia 100%. Hal ini merupakan hal yang sangat penting di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah manusia yang sama seperti manusia-manusia yang lain. Tetapi ada bedanya rekan-rekan, saudara-saudara, bahwa Yesus tidak berdosa, sedangkan kita manusia berdosa. Tetapi dengan dia dibaptis oleh Yohanes, dia menunjukkan bahwa dia manusia yang sama seperti kita. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dijelaskan bahwa Yesus itu tidak berdosa. Kemudian di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Untuk itulah dia datang ke dalam dunia. Jadi yang pertama tadi untuk menggenapi rencana Tuhan. Yang kedua untuk menyatakan bahwa dia adalah sebagai manusia yang sama dengan kita. Hanya bedanya dia bukan manusia yang berdosa. Dan yang ketiga rekan-rekan, sebagai gerakan pembaharuan pertobatan. Sebagai suatu deklarasi bahwa melakukan kehendak Tuhan dimulai dengan baptisan. Dia ingin membawa pertobatan, gerakan pertobatan yang luar biasa. Dia ingin semua manusia itu bertobat dari hidupnya yang ada dalam dosa. Dia ingin semuanya berpaling kepada Tuhan. Yesuslah yang mempraperkasai bahwa gerakan pertobatan di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau engkau mau diselamatkan, kau harus bertobat. Ikuti gerakan pertobatan yang diikuti oleh Yesus. Kau harus siap dibaptis. Dan engkau mau bertobat, mulailah dengan baptisan. Demikianlah hendaknya kita sebagai murid Tuhan untuk bisa memahami apa yang telah Tuhan lakukan buat kita. Kita harus mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Kita harus taat kepada Tuhan Yesus, mengikuti keinginan Tuhan Yesus, mengikuti teladan Dia dan menjalaninya. Kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Bahkan dia tahu penderitaan kita. Apa yang kau alami hari ini, apa yang kau alami kemudian, Tuhan tahu. Karena dia pernah menjadi manusia dalam diri kita. Dia sama seperti kita. Bahkan dia membawa kita untuk kembali kepada pertobatan. Tuhan Yesuslah yang menjadi garda terdepan dengan pertobatan. Dimulai dengan baptisan yang benar. Oleh sebab itulah rekan-rekan semua, anak-anak muda, semua orang yang percaya kepada Yesus, dia memulai pertobatannya dengan dibaptis. Baptisan yang benar menurut aturan-aturan gereja masing-masing. Kita tidak boleh menghakimi baptisan yang salah dan baptisan yang benar. Semua gereja punya aturan dan aturan ketentuan masing-masing. Oleh sebab itu, di manakah engkau berjemaat, di manakah engkau bergereja, engkau harus mengikuti aturan di mana engkau bergereja. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, kiranya ini bisa menguatkan kita, meneguhkan kita, meyakinkan kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang betul-betul mempercayai kita sebagai anaknya untuk menjadi taat kepada Dia. Kembalilah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Amin.